Salsabila Tiara Putri dengan NIM 19010255158. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Alhamdulillahirobbilalamin, pada tanggal 27 September 2021, saya bersama rekan kelompok saya telah melaksanakan PLP 1 di sekolah tujuan yang telah kami tentukan. Sebelum itu, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pihak UPT PLP yang mana telah menyelenggarakan program ini sehingga saya dapat menumbuhkan jati diri serta mengembangkan bakat saya sebagai calon pendidik yang jauh lebih baik. Selanjutnya, tak lupa juga saya haturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Imas Ratna EMPD selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta membantu saya dalam menyelesaikan tugas laporan yang harus saya selesaikan. Yang ketiga, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelompok yang telah berkontribusi serta bekerja sama untuk menyelesaikan program perkuliahan ini. Kemudian dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari observasi terkait PLP 1 yang telah saya dengan rekan kelompok saya lakukan di sekolah tujuan. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari PLP dan tujuan. Pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa kita singkat sebagai PLP 1 merupakan program wajib yang harus diikuti bagi setiap sarjana pendidikan. PLP ini merupakan proses pengamatan atau observasi serta pemagangan yang dimana di dalamnya mempelajari tentang aspek dari satuan pendidikan, tentang pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan. Adapun tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk memperkuat jati diri seorang calon pendidik serta membentuk kesiapan seorang calon pendidik. Karakteristik umum peserta didik di SD Negeri Sunter Agung 01. Karakteristik umum peserta didik memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari titik lokasi SDN Negeri Sunter Agung 01, di mana sekolah ini terletak di tengah pasar dengan lingkungan yang cukup padat penduduk. Meskipun demikian, para siswa yang tinggal di lingkungan sekitar pasar dan padat penduduk tidak peserta didik di SD Negeri Sunter Agung 01. Karakteristik umum peserta didik memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari titik lokasi SDN Negeri Sunter Agung 01, di mana sekolah ini terletak di tengah pasar dengan lingkungan yang cukup padat penduduk. Meskipun demikian, para siswa yang tinggal di lingkungan sekitar pasar dan padat penduduk mulai rasa antusias mereka untuk belajar dan selalu ingin tahu akan ilmu. Hal ini juga didukung oleh pendidik yang selalu memberikan motivasi kepada siswa serta wali siswa untuk mengingatkan betapa pentingnya pendidikan dan betapa pentingnya siswa untuk belajar di sekolah. Kedua, terkait struktur organisasi sekolah serta tata kerja sekolah. Di SD Negeri Sunter Agung 01, struktur organisasi sekolah telah terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada bendahara, kemudian diikuti dengan staf pendidik, lalu staf tenaga kependidikan, yaitu tata usaha serta keamanan dan kebersihan. Kemudian setelah itu tidak lupa sekolah juga
mengikut sertakan komite sekolah, di mana komite sekolah ini diambil dari perwakilan setiap kelas. Untuk tata kerja sekolah sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya yang ada. Jadi kepala sekolah bekerja sesuai tupoksinya, wakil kepala sekolah bekerja sesuai tupoksinya, dan sebagainya. Untuk poin ketiga tentang peraturan dan tata tertib sekolah, SD Negeri Sunteragung 01 mengikuti peraturan dari dinas. Namun, peraturan ini dikembangkan lagi oleh sekolah mengingat kondisi yang sesuai dengan sekolah SD Negeri Sunteragung 01. Di antaranya ada harus hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk, kemudian wajib memakai seragam yang telah terjadwal setiap harinya, dan lain-lain. Untuk poin keempat, terkait pelaksanaan kegiatan seremonial dan formal, SDN Negeri Sunteragung 01 biasanya melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Di antaranya pelaksanaan wisuda kelulusan kelas 6, kemudian kegiatan formal bersama komite dan peserta didik, yaitu mengembangkan kreativitas atau dinamakan One Day Entrepreneur. Kegiatan ini mengacu untuk mengembangkan kreativitas serta menumbuhkan motivasi siswa untuk berpikir kreatif. Kemudian yang terakhir ada melakukan kegiatan-kegiatan untuk siswa dan siswi yang memiliki bakat di bidang ekstrakurikuler seperti pencaksilat atau menari dan lain sebagainya. Untuk poin kelima terkait kegiatan rutin dan ekstrakurikuler di sekolah, SD Sunteragung telah memiliki kegiatan rutin yang telah terjadwal. Di antaranya, hari Senin seluruh warga sekolah mengikuti upacara. Hari Selasa melakukan sarapan bersama. Hari Rabu melakukan kegiatan pramuka. Hari Kamis melakukan kegiatan senam bersama. Kemudian hari Jumat melakukan kegiatan keagamaan, di mana agama Islam melakukan sholat duha bersama. Kemudian agama non-Islam melakukan ibadah dengan guru pandu masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Sunteragung 01 diantaranya ada ekstrakurikuler marawis, pencaksilat, taekwondo, menari. Poin ke-6 terkait kegiatan atau kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah, SD Negeri Sunteragung 01 selalu melaksanakan kegiatan rutin, di mana kegiatan ini memuat kegiatan yang sederhana namun bermakna. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan serta mengembangkan karakteristik peserta didik dalam sikap tanggung jawab serta cinta tanah air. Pertanyaan pertama terkait proses pembelajaran secara daring maupun luring di masa pandemi COVID-19. SD Negeri Sunteragung 01 selama masa pandemi menggunakan metode daring jaringan yang sering kita dengar pembelajaran jarak jauh atau online learning. Pembelajaran daring dapat dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus melakukan pembelajaran tatap maya. Hal ini dilakukan seminggu 2 kali mengingat kondisi keluarga yang mayoritas menengah ke bawah. Jadi, pembelajaran tatap maya disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Kemudian, untuk asinkronus, pendidik dan peserta didik menggunakan aplikasi WhatsApp Group, kemudian Google Classroom, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses penilaian yang dilakukan di masa pandemi COVID-19? Untuk kegiatan proses penilaian, pendidik melakukan penilaian dari tugas-tugas yang sudah diberikan dan pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan peserta didik.
Hal ini dapat dinilai dari kebiasaan serta keantusiasan mereka dalam mengirim tugas. Kemudian, poin ketiga tentang kendala atau kesulitan yang sering dihadapi selama pembelajaran jarak jauh. Menurut guru pamong yang telah saya dan rekan kelompok saya wawancarai, kesulitan atau hambatan yang sering kali ditemui di peserta didik maupun wali peserta didik adalah jaringan atau akses internet yang sukar mereka dapat. Kembali lagi kepada kondisi perekonomian yang rata-rata memiliki perekonomian menengah ke bawah. Nah, untuk pendidik memberikan kelonggaran waktu serta ekstra waktu untuk mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan. Bagi mereka yang tidak memiliki kuota atau tidak memiliki smartphone, mereka dapat mengumpulkan tugas secara berkala, yaitu seminggu sekali, kemudian ditukar kembali dengan materi dan tugas yang baru untuk nantinya dikumpulkan di minggu selanjutnya. Kendala kedua terdapat di siswa yang orang tuanya merangkap bekerja. Hal ini membuat pengumpulan penugasan peserta didik terkadang mengalami pelambatan. Artinya, bisa saja peserta didik mengumpulkan tugas atau hasil penilaian pada malam hari. Nah, dalam hal ini guru juga memberikan kelonggaran untuk dapat mengumpulkan tugas pada jam 9 malam. Untuk pertanyaan keempat terkait pemberian motivasi pendidik kepada siswa di masa pembelajaran daring, luring maupun blended learning. Pendidik selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu menjaga antusias mereka dalam keingintahuan dalam belajar serta mengikuti pembelajaran setiap harinya. Pemberian motivasi tidak hanya dilakukan secara luring, tapi juga dapat dilakukan secara blended learning dan dalam jaringan atau online learning. Biasanya dalam masa pandemi COVID-19, pendidik melakukan pemberian motivasi lewat kata-kata motivasi setiap pagi, pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan untuk menumbuhkan semangat mereka dalam belajar, serta apresiasi yang diberikan pendidik kepada peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran dengan antusias dan semangat, serta mengumpulkan tugas dengan baik dan benar.